Oke, halo teman-teman investor ya. Ketemu lagi di sesi The Investor Mini Talk. Jadi The Investor Mini Talk kali ini mungkin saya akan sendirian ya. Nah, di sini saya akan share saja ya bagaimana sih caranya kita melewati market ini. Kita tahu mungkin teman-teman yang sudah masuk di pasar saham beberapa tahun ini ya, 2024, 2025, market tidak begitu bagus ya. 2024 kita melihat bahwa tidak terjadi window dressing, ya window dressingnya gagal, January effect bahkan juga tidak ada. Kemudian masuk bulan April terjadi trading halt ya. Jadi periode dari bulan Oktober 2024 sampai bulan April market benar-benar turun itu. Semua saham-saham rontok ya. Trading halt, puncaknya trading halt di bulan April saat Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengenakan tarif resiprokal antar negara ya, dan itu membuat langsung market jatuh. Tidak berselang lama akhirnya market rebound. Ya, market rebound bulan Mei, kemudian bulan Juninya market kembali turun. Nah, itulah market. Ya, market bisa dikatakan tidak mendukung kita beberapa belakangan ini ya, paling enggak ya 1 tahun ke belakang ini. Tapi yang harus kita pahami teman-teman sekalian ya, bahwa semua ini itu hanyalah siklus saja ya. Market pada akhirnya itu hanyalah siklus. Saya sudah berada di market sejak tahun 2011, di mana sudah melewati berbagai macam krisis. 2015 waktu itu ada krisis perlambatan ekonomi China ya. Kemudian 2018 itu juga ada krisis trade war ya, part 1. 2020 ada krisis karena COVID-19 dan akhirnya berlanjut ke 2024 dan 2025 ini ya, krisis global yang akibat ya ada perang baik itu perang nuklir maupun perang dagang ya. Nah, semua itu siklus. Katakanlah kalau kita mau balik lagi ke sekitar 5 tahun belakang, karena saya sendiri mulai disiplin ya mencatat kinerja portofolio itu sejak tahun 2020 saat program The Investor Portfolio kita launching ya. Waktu itu kita launching, tidak kita top up ya, dan akhirnya berhasil. 5 tahun berturut-turut kinerja portofolio kita bisa mengalahkan market dengan kenaikan 125%. Nah, bagaimana akhirnya portofolio kami itu bisa selalu mengalahkan market? Ya, sedikit tips ya buat teman-teman ya. Yang pertama, pastinya kita harus punya mindset yang benar. Di awal tadi saya sudah cerita bahwa market ini sebenarnya siklus. Akan ada siklus baik, akan ada siklus buruk. Dan biasanya siklus ini berjalan kurang lebih sekitar 5 tahunan ya. Dalam artian ya mungkin 2 tahun market lesu, 2 tahun berikutnya market kembali baik ya. Dan seterusnya ya. Memang tergantung kondisi saat itu. Nah, untuk menghadapi itu semua kita harus memiliki mindset yang benar ya. Apa itu mindset yang benar? Kita kembalikan filosofi awal kita beli saham, yaitu untuk investasi jangka panjang. Jadi bukan untuk trading atau bukan untuk spekulasi apalagi ya, mencari jackpot. Ya tidak. Trading dan investing itu 2 hal yang sangat berbeda. Sama-sama saham BBRI mungkin, sama-sama saham BMRI misalkan. Yang satu untuk trading, yang satu untuk investing, itu cara eksekusinya berbeda, cara analisa berbeda, eksekusi berbeda, time horizon-nya berbeda, semuanya berbeda. Nah, disitulah kita harus pilih ya, sejak awal pilih kita mau yang mana. Saran saya bagi teman-teman ya, termasuk juga saya sendiri yang saya lakukan sampai saat ini, ketika kita memang tidak punya waktu untuk memantau market secara harian, ya sudah kita pilih investing saja. Ya, kita beli perusahaan bagus, kita simpan. Mau marketnya naik, mau marketnya turun, ya mau asing keluar, asing masuk, sepanjang fundamental perusahaan baik-baik saja ya kita hold. Ya, kita lanjutkan hold. Ya, nah, itu yang pertama ya. Terus gimana caranya supaya kita bisa punya kesabaran ya, karena kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang ini satu hal ya, harus sabar. Nah, kita harus punya mindset bahwa ketika kita beli saham, kita beli bisnisnya. Bukan kita beli ticker yang harga sahamnya naik turun, tidak ya. Tapi kita beli bisnisnya. Ya, kita beli katakanlah saham BBRI ya berarti kita menjadi satu bagian dari Bank BRI. Di mana ada cabang di mana-mana ya, cabang bank di mana-mana. Kemudian kita wajib pelajari bagaimana pertumbuhan kredit, bagaimana NPL dan sebagainya. Itu wajib kita
kita pelajari. Nah, disitulah kita akan punya mindset kita own the company, ya, miliki perusahaan. Nah, kalau itu sudah benar, selamat, ya, kita paling tidak punya fondasi yang kuat untuk mengarungi market ini. Nah, lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu saja setelah kita punya mindset yang benar, yang kedua ya kita harus beli perusahaan-perusahaan yang bagus, yang kinerjanya naik. Kita pilih saham-saham yang kinerjanya naik. Ya, disitulah kita bicara mengenai value. Kita pelajari bisnisnya, apakah ke depan ada potensi bahwa bisnis tersebut berkembang, labanya naik, pendapatannya naik atau tidak. Kalau misalkan kita sudah menganalisa suatu emiten di mana emitennya tidak punya prospek yang baik, ya jangan dipilih. Ya, kita lanjutkan pilih perusahaan-perusahaan yang punya prospek yang baik. Ya, prospek yang baik tentu saja kita harus pelajari sektornya, pelajari neracanya sehat atau tidak, pelajari laporan laba ruginya, salesnya tumbuh atau tidak, bagaimana cara ekspansi manajemen dan sebagainya, itu semua kita pelajari. Nah, dari situ kita akan ketemu tuh saham-saham yang punya prospek bagus. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ya kita harus beli saham-saham tersebut di harga yang murah. Nah, bicara mengenai harga, kita bicara mengenai valuasi. Ya, kita bicara mengenai valuasi, ini bukan berarti kita harus pilih emiten-emiten yang PBV-nya harus di bawah 1, PI rasionya harus di bawah 10, itu tidak. Melainkan kita juga harus melihat historinya. Ya, kita bandingkan bagaimana valuasi saat ini, bagaimana valuasi historinya. Jika kita sudah menemukan jawabannya, kita akan bisa menilai bahwa posisi harga saham saat ini sudah undervalue atau belum. Ya, alias ya misalkan kita sudah ketemu nih emiten-emiten yang kinerjanya naik, kemudian valuasinya justru turun dibandingkan histori. Nah, disitulah peluang. Ya, apalagi kalau penurunan valuasi udah 50%, berarti di situ ada potensi saham tersebut bisa cuan bagger, ya. Tentu saja ya, cuan baggernya atau kenaikan 100% dari harga sahamnya itu bukan dalam jangka pendek, tidak, tapi dalam jangka panjang, ya. Kembali ke nomor 1 mengenai mindset tadi, ya. Dalam jangka panjang harga saham pada akhirnya akan mengikuti fundamental maupun kinerja aslinya. Nah, di akhir bulan Juli nanti kita rencana akan mengadakan workshop, ya, mastering multi-bagger stock. Ya, bagaimana caranya saya bisa selalu konsisten menumbuhkan portofolio saya dengan kenaikan 125% dan saya berlangganan emiten-emiten yang akhirnya mencetak multi-bagger atau keuntungan di atas 100% dalam portofolio saya. Di workshop tersebut kita akan bahas semuanya, ya, bahas semua yang saya sampaikan tadi. Mulai dari screening saham, bagaimana kita melihat suatu emiten itu sehat atau tidak. Kita mempelajari neracanya, bagaimana cara membaca laporan keuangan dengan benar. Kemudian bagaimana kita menghitung valuasinya, apakah valuasi saat ini memiliki potensi kenaikan 100% atau tidak. Kemudian saya juga akan membongkar portofolio saya akan buka portofolio saya, bagaimana dalam 5 tahun berturut-turut kinerja portofolio saya bisa mengalahkan market sampai akhirnya kenaikannya 125%. Ya, nah itu semua akan nanti kita bahas tuntas, ya, workshop 2 hari full di Jakarta. Ya, jadi pastikan ya teman-teman jangan sampai kelewat di workshop tersebut. Saya tunggu kalian semua di workshop di akhir Juli nanti, ya. Sampai jumpa di Jakarta dan ya, salam Passive Income.